Tujuan aku untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas laporan praktikum mikrobiologi acara 1. Yuk langsung ke videonya. Bekerja dengan mikroorganisme memerlukan pemahaman penting dalam teknik sterilisasi, disinfeksi, dan aseptis. Ketiga aspek ini sangatlah penting untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan keakuratan saat bekerja. Semprotkan tangan menggunakan alkohol, kemudian semprotkan kepada meja dan dilap secara searah. Gunakan api bunsen, kemudian lakukan pekerjaan di dekat api agar area tetap steril. Kemudian bakar mulut cawan Petri secara perlahan hingga semua sisinya terkena panas api. Kemudian panaskan jarum OC pada api bunsen sampai meluruh bagian kawat pijar merah membara hingga ke arah pegangan. Setelah jarum OC steril, ambil sampel dengan hati-hati. Segera tutup kembali cawan Petri untuk mencegah kontaminasi. Kemudian ulangi sterilisasi jarum OC dan bakar cawan sebelum digunakan kembali. Lalu gores secara zigzag ke cawan Petri baru untuk menumbuhkan mikroorganisme dan melakukan teknik sterilisasi seperti di awal. Tempat untuk menyimpan jarum OC selama pelaksanaan kegiatan yaitu di tabung yang berisikan alkohol. Autoclave ini merupakan teknik sterilisasi uap panas bertekanan, yaitu dengan suhu 121 derajat dan 15 PSI atau setara dengan 2 atm. Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya dapat membunuh endospora dan kekurangannya itu memiliki kondensasi atau uap air setelah proses sterilisasi kering atau oven. Sterilisasi ini menggunakan suhu 160 sampai 180 derajat. Waktunya kisaran 2-3 jam tergantung alat apa yang akan disterilisasi. Waterbath dengan merek Clever. Waterbath ini tujuannya untuk menginkubasi sampel pada suhu yang stabil dan juga dapat melelehkan suatu larutan atau zat. Timbangan analitik, alat untuk menimbang massa bahan dengan ketelitian sangat tinggi. Dilengkapi ruang kaca pelindung agar hasil tidak terganggu getaran udara atau debu. Spektrofotometer, alat untuk mengukur intensitas cahaya yang diserap atau diteruskan larutan pada panjang gelombang tertentu berdasarkan interaksi cahaya dengan molekul. Mesin homogen atau magnetic stirrer, alat untuk mengaduk larutan secara homogen menggunakan stir bar magnetik dapat dilengkapi fungsi pemanas atau hot plate untuk melarutkan media. Potato dextrose agar itu media untuk menumbuhkan jamur dan Na atau natrium agar itu media umum untuk menumbuhkan bakteri. Terdapat 3 macam media, yaitu media cair atau brood tidak mengandung agar, contohnya nutrien brood, digunakan untuk menumbuhkan kultur bakteri dalam jumlah besar. Kemudian ada media semi-solid mengandung agar sekitar 0,2 sampai 0,5%. Teksturnya lunak, digunakan untuk uji motilitas bakteri atau kebutuhan khusus. Media padat atau solid mengandung agar 1,5 sampai dengan 2%, digunakan untuk isolasi koloni mikroba. Biasanya dituangkan dalam cawan Petri atau tabung miring. Berdasarkan jenis atau fungsinya, ada media selektif, hanya mendukung pertumbuhan mikroba tertentu dan menghambat yang lain. Kemudian media diferensial membedakan mikroorganisme berdasarkan sifat. Kemudian media diperkaya atau enriched media mengandung nutrisi tambahan seperti darah atau serum, contohnya blood agar untuk bakteri patogen. Kemudian ada media spesifik, digunakan untuk tujuan khusus misalnya PDA, potato dextrose agar untuk jamur.
Terima kasih sudah menonton laporan praktikum mikrobiologi acara 1. Bye-bye.